Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok Raflesia, dalam mata kuliah Psikologi Dewasa dan Lansia. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu masa dewasa tengah, perkembangan sosio-emosional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada diri saya sendiri, Alwi Hamzah. Yang kedua ada Nabila Eka Suci. Dan yang ketiga ada Nur Hasana. Selamat menyaksikan. Perkembangan masa dewasa tengah. Pada umumnya, usia madya atau usia tengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Usia madya pada kebudayaan Amerika saat ini merupakan masa yang paling sulit dalam rentang waktu kehidupan mereka. Bagaimanapun baiknya, individu-individu tersebut untuk menyesuaikan diri hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanamkan pada awal kehidupan, khususnya harapan tentang penyesuaian diri terhadap peran dan harapan sosial dari masyarakat dewasa. Perkembangan sosial dan emosi dewasa tengah yang pertama yaitu pernikahan dan cinta. Kehidupan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis telah dimulai sejak masa anak-anak. Sigmund Freud dalam Hall and Lindsay 1998, Wallace 1995 mengemukakan bahwa pada masa Palik muncul romantisme cinta dalam keluarga. Kehidupan cinta rupanya berlanjut hingga masa dewasa. Santrok 1999 menyebutkan bahwa sebagian besar dewasa muda biasanya cenderung memiliki jenis romantik, yakni lebih didasari oleh ketertarikan secara fisik, romantik, dan nafsu biologis. Sedangkan pada masa dewasa menengah, persahabatan mereka tidak lagi menonjolkan unsur ketertarikan fisik, sebab kondisi fisik mereka mulai menurun seiring dengan terjadinya menopause dan andropause. Mereka berusaha makin erat hubungan pernikahannya dengan seiring membagi perasaan, pikiran dalam mencapai kebahagiaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hasanah. Sindrom sarang kosong. Transisi menghadapi sarang kosong merupakan suatu hal yang normatif yang umumnya dialami oleh usia dewasa madya di mana orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk meninggalkan rumah, menjadi mandiri dan berhasil menghadapi tuntutan hidup dalam tahapan kehidupan mereka. Hang Vihurat 1953. Pada kenyataannya, keputusan hidup dan pernikahan justru mengalami kenaikan ketika anak-anak pergi meninggalkan rumah, terutama bagi orang tua teratur mempertahankan kontrak atau komunikasi dengan anak-anak mereka setelah anak-anak pergi. White and Edwards 1990 dalam Mitchell dan Lovergreen 2009. Hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan dengan saudara kandung mungkin merupakan hubungan terpanjang dalam kehidupan seseorang. Sekitar 85% parubaya Amerika memiliki paling tidak satu saudara kandung tetap saling berhubungan. Saudara perempuan khususnya selalu terjangkau dan siap membantu yang lain. Merujuk pada teori konvoi atau persahabatan sosial, orang-orang menjalani kehidupan dengan dikelilingi sosial konvoi atau pertemanan sosial, lingkaran teman dekat dan anggota keluarga dengan berbagai tingkatan kedekatan yang kepada merekalah dia dapat menggantungkan pertolongan, kesejahteraan, dan dukungan sosial. Dan sebagai imbalannya, mereka menawarkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan. Antonucci dan Akiyama 1997, Khan dan Antonucci 1980. Pengisian waktu luang. Perkembangan kepribadian orang dewasa lebih bergantung kepada peristiwa kehidupan yang penting dibandingkan pada usia. Usia pertengahan seringkali menimbulkan restrukturasi peran sosial anak yang pergi, menjadi kakek nenek, mengubah pekerjaan atau karir, dan siklus hidup yang mengalir telah mengaburkan batasan-batasan masa dewasa pertengahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nabila. Baiklah, saya Nabila Eka Suci akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Yang selanjutnya ada keluasan emosi atau kemiskinan emosional.
Individu akan berusaha menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. Kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial merupakan refleksi dari kondisi emosi pribadi yang luas atau fleksibel. Ia tidak akan merasa terpaksa, tetapi tetap merasa bergairah, bersemangat, dan optimis bila harus bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang keyakinan, pendapat, paham yang berbeda. Ia akan tetap bersikap hangat, ramah, tulus, tidak pura-pura, apa adanya, sabar, dan ramah dengan orang tersebut. Justru, kondisi ini merupakan tantangan untuk menguji kemampuannya. Sebaliknya, yang tidak mampu melakukan penyesuaian diri, ia akan cenderung memiliki sikap yang kaku, tak menerima perbedaan pendapat dengan orang lain, egois, dan hanya mempertimbangkan segala sesuatu menurut ukuran kacamata diri sendiri. Kematangan sosial. Seiring dengan makin bertambahnya umur, maka dirinya sadar akan kejadian-kejadian yang dialami oleh teman-teman maupun orang tua. Mungkin sebagian dari mereka sudah ada yang meninggal dunia. Demikian pula, lambat laun kematian akan datang juga. Istilah ini dikenal dengan kedewasaan sosial. Ada beberapa penuaan lainnya. Individu memasuki dewasa menengah seharusnya juga memiliki kedewasaan spiritual dan kedewasaan moralitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa dewasa tengah ini, menurut masyarakat awam, kehidupan sosialisasi seseorang mengalami stabilitas, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Karena secara ekonomi atau keuangan, keluarga telah mencapai kemapanan, sehingga pengembangan sosial orang dewasa tengah justru semakin bertambah baik. Pengembangan sosial dan emosi pada masa madya ditandai dengan pernikahan dan cinta, sindrom sarang kosong, hubungan persaudaraan dan persahabatan, pengisian waktu luang. Individu akan berusaha menyesuaikan diri dalam kondisi apapun, di mana pada masa madya ini, orang dewasa telah matang dalam segi sosial dan emosi, karena telah mengalami kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh diri sendiri maupun dari teman-teman. Demikian pula, lambat laun kematian akan datang juga. Istilah itu dikenal dengan kedewasaan sosial. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan, yaitu tentang perkembangan sosial emosional pada dewasa tengah atau dewasa madya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.